apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli waris dari anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Demikian sabda Tuhan. Amin. 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 Coba saudara, mungkin Bapak terhormat kita yang di atas, coba diterangkan. Jadi mohon tulis itu, ayat yang saya berikan itu harus ditulis, catat. Biar Itu ayat-ayat tombak siapa itu. yang mau ngejelasin? Pertanyaan-pertanyaan itu tombak. Oke, jadi maksudnya di sini ayat ini kalau saya bisa melihat ya untuk mempelajari bahwa meskipun kita bukan dari orang Yahudi, maksudnya Israel, bangsa Israel, karena kita bukan bangsa Israel ya, dan Yesus itu adalah orang bangsa Israel yang dijanjikan kepada para nabi, perbuatan-perbuatannya, bahwa firman Allah akan datang di tengah-tengah bangsa Israel ya untuk menebus dosa-dosa dunia, tapi melalui Yesus semua dosa-dosa di seluruh manusia di dunia ditebus, dan kita menjadi dianugerahkan menjadi seperti yang dikatakan di Efesus ayat Efesus ke-6, kepadaku yang paling ini kalau orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia itu untuk memberitakan kepada orang bukan Yahudi. Jadi kita yang bukan Yahudi itu kepada yang tidak terduga, dan untuk menyatakan bahwa kita menjadi bagian dari bangsa Israel itu. Begitu bukan? Apa bisa ditambahkan? Baik. Amin. Itu Karena sangat luar biasa. Karena kan begini, biasanya gini, pertanyaan dari tetangga sebelah akan mendatangkan kita. Jadi ini ayat memang bagus sekali untuk menjawab bahwa mereka suka menuduh atau mengatakan Yesus itu datang hanya untuk penebusan bangsa Yahudi atau orang Israel, yang keturunan Israel, bangsa Yahudi. Dan kita ini yang bukan orang Israel, kita tidak ada hak untuk ditembus. Nah, tetapi mereka itu salah. Nah, ayat ini adalah ayat dalil yang bahwa walaupun kita bukan Yahudi, kita menerima kasih karunia Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu tebusannya untuk seluruh dunia, dan kita menjadi bagian dari bangsa Israel. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Ya, itu Tuhan itu telah dahsyat dan luar biasa. Kita ini bukan orang Yahudi, tetapi kita ini terbangsa, seorang bangsa, sebagai bangsa-bangsa. Kita sebagai bangsa, sebagai Kristus yang telah datang untuk menyampaikan firman, membagikan Injil kepada semua orang. Yang tidak mengenal firman, yang akan jadi dikenal. Kenapa? Orang yang selalu mengindak dan mengintas kita dengan perkataan-perkataan yang kita selalu harus ditakluk kepada mereka. Kita rendahkan diri, apa yang seperti firman dikatakan. Jadi kita contoh seperti Lazarus. Lazarus itu tertanduk dan tunduk, rendahkan diri. Dan dia seorang miskin, dan dia pilih pungut makanan di bawah kaki meja. Tetapi ya, karena dengan kerendahan hati, akhirnya Tuhan mengangkat dia menjadi kerajaan akan tinggi. Terus merendahkan diri, walaupun orang diinjak dan menindas kita dengan kata-kata yang seperti orang Yahudi, tetapi kita bukan orang Yahudi. Kita sebagai penginjil, kita sebagai seorang Israel, yang kita harus mengangkat panji kita dan mengangkat tinggi-tinggi. Kita harus menaruhkan panji kita
bakarlah lilin kita, harus bakarlah lilin jadi menyala, jadi bagi terang bagi semua orang, yang jadi gelap jadi terang. Amin. Amin. Begitu. Baik, dikembalikan. Saya juga mau menambahkan sedikit ya. Memang kita bukan orang Israel, tetapi kita mesti ingat ya bahwa pergilah ke seluruh dunia, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kita adalah Israel rohani seperti itu. Jadi di luar Yahudi kita tetap mendapatkan bagian karena kita adalah sebagai yang dicangkokkan ya seperti itu, sebagai Israel rohani seperti itu. Itu saja sih ya tambahan saya. 1 Korintus. Aku mau menambahin ayat ini tapi masih book out nih. Coba disimak baik dengan ayat yang tadi. Coba kita buka lagi Korintus 3 ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Korintus 3 ayat yang keempat sampai ketujuh. Aku baca ya. Ya. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sampai ayat berapa? 7. Berapa? 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Amin. Ya, aku sih nggak ini ya, mau dari gereja Katolik, Protestan, Ortodok atau apa, aku juga nggak pernah membeda-bedakan gitu. Buat aku sama aja. Betul. Nggak ada yang Trinitas, ada Oneness. Buat aku sama aja. Kalau buat aku pribadi ya, gitu. Kalau yang 1 Korintus 1. Filipus 2 sampai yang ke-8. Filipus 2 sampai ke-8. Filipus 2 ayat 8. Filipus 2 sampai ayat yang ke-8. Filipus 2-nya ayat berapa sampai ayat berapa? Filipus ayat yang kedua, Filipus 2 ayat yang kedua sampai ke-8. Nah, gitu jelas. Oh iya sih, terhubung. Siapa yang mau baca? Aku lagi nulis, Is. Oh, Bisa dibaca. Filipus 2 ayat yang kedua kan? Filipi 2. Filipus 2 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Sempurnakanlah. Iya. Makanya itu yang kedua sampai yang ke-8. Karena itu kedengarannya. Iya, Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih
utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. 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 Kita Haleluya. harus Amin. masukkan supaya kita hadapi apa yang telah coba-cobaan, toh, apa yang telah kita hadapi, yang telah di sebelah yang akan hadapi dengan kita, serangan-serangan. Kita harus kosongkan kita punya diri dulu, toh, kosongkan dulu semua Tuhan Yesus saja dia mati. Kalau tanpa dia kosongkan dia punya diri, dia tidak akan bakalan mati. Dia tidak akan bisa mati karena dia kosongkan dia punya diri, semua akan kosongkan semua, akhirnya dia baru mati. Kalau tanpa kekuatan, iya kan, kita harus kosong, baru kita akan hadapi. Yang telah mereka yang akan serang-serang kita, iblis itu akan digentar-gentar. Iblis itu akan tinggal ke lapak kaki. Kita harus kosong kita punya diri semua. Amin. Simple aja. Simple. Amin. Amin. Saya mau jawab dulu. Ya, baik. Mau jawab dulu sebentar si Maybe ini ya. Oke, Sebentar silakan. aja. Ya. Maybe ya. Al-Quran dengan Alkitab itu bedanya antara langit dan bumi ya. Mungkin bagimu itu Alkitabmu itu sempurna, Al-Quranmu itu sempurna. Tapi bagi kami, Tuhan kami itu sempurna ya. Amin. Jadi tidak sama ya, beda. Bukan hanya beda bahasa, tetapi beda semuanya ya. Ada sedikit-sedikit aja yang mirip, sedikit-sedikit aja. Dan perlu kamu tahu ya, Isa Al-Masih itu bukan Tuhan Yesus. Ya. Betul. Saya coba kamu baca dulu sekarang, kamu buka dulu Quranmu, apa yang tertulis di dalam QS 57 ayat 3 di sana dikatakan ya, dialah yang awal dan yang akhir dan yang jahir ya, yang pertama dan yang terkemudian. Coba kamu buka sekarang. Di situ dikatakan dialah ya. Itu merujuk ya, karena dialah yang awal itu dia juga yang maha mengetahui. Kita pasti tahu ya, hanya ada Tuhan semesta alam yang maha mengetahui. Nabi tidak, ya manusia biasa seperti kita pun tidak ya. Para rasul pun bukan, mereka tidak maha mengetahui dan mereka bukan yang awal dan yang akhir. Di dalam kitabmu dikatakan dialah yang awal dan yang akhir ya. Di dalam Alkitab mengatakan ya, Yesus sendiri mengatakan ya, kamu buka di Google. Di sana buka di Google Wahyu 1 ayat 7. Di sana Yesus sendiri mengatakan, Akulah Alfa dan Omega. Amin. Ya, yang awal dan yang akhir. Saya akan bacakan ya. Ini Yesus sendiri yang bicara ya. Di Wahyu ya. Di sini bukan mengatakan dia ya. Wahyu 1 ayat Wahyu Ya, 1 betul. ayat 7. Di perjanjian lama juga Ya. ada, tetapi saya bacakan di Wahyu kitab 1 apa? Wahyu ada berapa kali? Ayat 7. Wahyu 1 ayat berapa? Ya. Ayat 7. Oke. Wahyu 1 ayat 7. Ya dengar ya. Wahyu 1 yang 7 udah dapat. Lanjut. Coba kamu Sudah. Maybe di apa? Itu suara di lanjut. Tolong dibacakan. Wahyu 1 Dibacakan. ayat. Atau saya sendiri yang baca. Wahyu Ya, 1 sudah. ayat 7 dikatakan ya, dengar ya, di sini dikatakan
Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Ya. Tuhan Allah, Amin. yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang dan yang maha kuasa. Di sini dikatakan akulah ya. Berapa kali? Ini kita baca lagi di dalam kitab Wahyu 21. Ini juga dikatakan ya, Wahyu 21 ayat 8. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya. Bandingkan dengan QS 57 ayat 3. Di situ dikatakan dialah. Dan dia ini merujuk kepada Tuhan yang maha kuasa, yang maha mengetahui. Ya, tetapi di Alkitab mengatakan, Yesus langsung mengatakan, aku, yang ke-22 ayat berapa ya? Ayat yang ke-13 ya. Baca, kamu bisa buka di Google apa perkataan Yesus sendiri ya. Sesungguhnya aku akan datang segera dan aku akan membawa paku. Wahyu 22 ayat 13 ya, ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir ya. Jadi coba bandingkan ya saudara ya, bandingkan dengan QS 57 di sana berkata, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin, dialah yang maha mengetahui. Dan ini ditunjukkan kepada Tuhan semesta alam ya. Di sana dikatakan dia ya, dan di Alkitab mengatakan aku ya. Jadi jelas perbedaannya Nabi Isa dan juga Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam ya. Nabi Isa Al-Masih mungkin hanya seorang nabi di kitab kalian, tetapi di Alkitab kami Tuhan Yesus adalah Tuhan semesta alam, juru selamat umat manusia ya. Dan jika ada saudara kita yang mengatakan dari pihak orang yang tidak beragama Kristen bahwa Yesus itu hanya untuk orang Yahudi ya, kita coba pahami di dalam ya 3 Yohanes 3 ya, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana ya. Di sini sangat jelas ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Jadi kasih Allah itu akan dunia, bukan hanya untuk bangsa Yahudi ya, untuk seluruh dunia. Karena di sini jelas dicatat dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bukan hanya untuk satu suku saja, bukan hanya untuk bangsa Yahudi, bukan hanya untuk bangsa Eropa, bangsa Portugis dan lain sebagainya, tapi di sini dikatakan mencakup seluruh dunia ya, siapapun ya yang mau percaya. Tapi di sini dikatakan hanya bagi siapapun, barang siapa, karena perlu kita garis bawahi di sini Tuhan mengatakan barang siapa ya, berarti tidak ada unsur paksaan ya. Siapa yang percaya akan diselamatkan, Amin. tetapi yang tidak percaya akan binasa ya. Jadi tidak ada unsur paksaan bagi saudara. Jadi jika saudara mau percaya, terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka Tuhan berjanji akan menyelamatkan ya, janji Tuhan ya dan amin. Tetapi jika saudara menolak, Tuhan Yesus juga berkata, engkau akan mati dalam dosamu. Jadi Tuhan memang hanya ada satu ya, yang menciptakan langit dan bumi hanya ada satu Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
Dan kami percaya Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan Yesus Kristus ya, yang telah Amin. menyelamatkan umatnya dari kebinasaan kekal. Tetapi hanya bagi yang percaya saja ya. Tuhan tidak menginginkan umat manusia binasa ya, Tuhan tidak pernah menghendaki umat manusia binasa, tetapi manusialah yang menolak untuk diselamatkan. Manusialah yang menolak untuk diselamatkan. Jika mereka akhirnya binasa, itu bukan kehendak Tuhan, tetapi pilihan masing-masing ya, pilihan masing-masing. Makanya ketika Tuhan datang pada hari penghakiman, maka firman Tuhan ini akan dibacakan, sudah disampaikan ya. Tidak ada alasan bagi semua orang lagi mengatakan bahwa tidak ada kami mendengarkan kabar baik itu, tidak kami mendengar Injil keselamatan itu ya, karena semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan, karena hamba-hamba Tuhan telah menyerukan pertobatan, memberitakan kabar Injil melalui media sosial, snack video, Facebook dan lain sebagainya, untuk terlalu banyak karena untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara yang menolak ya, pilihan masing-masing, dan hanya bagi orang yang percaya saja, yang setia dan taat sampai akhir, maka keselamatan akan menjadi milik kita ya. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh saudara kita dari kitab Efesus ya, bahwa kita akan menjadi ahli waris kerajaan surga ya, karena memang kita adalah anak Allah yang jadi bagi saudara yang masih mau, masih ada kesempatan, masih ada kesempatan ya, tinggal sedikit lagi waktu yang diberikan Tuhan. Jangan sampai tertutup pintu kasih karunia baru Anda menyesal. Karena di Wahyu 1 ayat ya, dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang di awan-awan. Semua mata akan melihat ya, dia akan datang di awan-awan. Kita boleh baca di kitab Wahyu ya, dan dia akan datang di awan-awan penuh kemuliaan, dan semua mata akan melihat dia ya. Saya akan bacakan ayat berapa tuh ya. Lihatlah ya, tadi saya sudah bacakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya dan amin. Jangan sampai dia datang di awan-awan baru saudara sadar bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Karena ketika itu sudah tiba, maka yang ada hanyalah ratapan dan kertak gigi. Jadi saudaraku yang kekasih ya, selagi masih ada waktu, terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bukan paksaan ya. Tuhan sendiri tidak pernah memaksa. Saudara, bukalah hatimu dan terimalah dia, karena hanya di dalam dialah ada jaminan keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Maybe. Haleluya. Benar maybe. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi jangan lupa ya, bagaimana caranya Tuhan menunjukkan kalau dia Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya. Ya, halo. Ya, mau tanya dong Bang Disegan ini Bang Nats bukannya? Beda ya? Halo Bang Disegan. Di unmute dulu. Enggak, biar aku tahu, soalnya banyak yang aku tahu tapi namanya lain, bingung. Suaranya sama kadang. Di mute itunya mungkin dia nggak dengar kan? Oh ya, di mute ya, di mute. Siapa yang nge-mute? Oh, dia sendiri paling. Dia sendiri yang nge-mute. Ya. Oh.
Jadi kalau memang kita mau menerima Tuhan Yesus, ya kita ya sadar untuk mendapatkan kasih karunia, ya, dan mendapatkan pengampunan dari dosa akar, kita jangan berbuat dosa lagi, kita pasti dijamin masuk surga, itu pasti. Amin. Amin, kan pasti. Dari Jadi saudara apa ada juga yang mau kesaksian, silakan loh. Bang Wainot mau kesaksian nggak? Kita mau menjawab dulu pertanyaan. Tunggu. Silakan. Haleluya. Kalau kesaksian ya kalau saya sih begini ya, memang saya dari kecil itu dititipkan pada suatu keluarga yang beda keyakinan di antara satu ini. Coba saudara-saudara bisa dibayangin, dalam satu rumah yang ukuran kecil ada 29 termasuk saya, hanya saya anak kecil saja yang kalau anak kecil itu begini ya, belum tahu apa-apa tentang keyakinan, tetapi dia mempunyai iman. Aku selalu pergi ke gereja, kan seperti itu. Mungkin pernah saya bersaksi ya di Koma lain atau di YouTube. Waktu itu orang tua saya kan bercerai, jadi akhirnya saya dititipkan pada satu keluarga di sebuah desa. Saya tinggal dengan pengasuh saya lah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak, seorang anak kecil harus mengikuti suatu keyakinan yang sama sekali saya belum mengerti, kan seperti itu. Tetapi Apa itu? Hah? Keyakinannya apa waktu itu? Mereka Islam, tetapi waktu kecil saya kan Katolik ya, seperti itu. Di umur 6 tahun, sebenarnya saya dipelihara dari umur 2 tahun seperti itu, tetapi kan kadang ketemu dengan orang tua, kadang tidak, kan seperti itu. Tetapi saya tetap tinggal di suatu tempat itu, di sebuah desa kecil. Nah, ada suatu peristiwa waktu kelas 1 SD, saya harus mengikuti tata cara mereka. Dan kalau tidak mengikuti, saya tidak diberi makan, seperti itu. Tetapi Tuhan pelihara saya. Kuncinya satu, Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Kenapa? Dia mempertahankan saya sebagai anak kecil yang tidak tahu menahu tentang iman Kristen, seperti itu. Tetapi Tuhan tetap pelihara saya meskipun dalam kondisi kelaparan. Ada saja Tuhan itu mengirimkan makanan ya melalui seseorang, seperti itu. Pertahanan hidup saya tentang keimanan itu luar biasa. Artinya gini loh, Tuhan campur tangan ya, bukan saya kuat iman, enggak, saya belum begitu paham, tetapi saya sudah mengerti bahwa saya orang Kristen, orang Katolik atau orang Kristen, kan seperti itu. Nah, di umur sampai naik kelas 2 saya diusir, harus keluar dari rumah itu. Akhirnya saya jalan terus, jalan kaki sekitar berapa kilo ya, mungkin hampir 25 kilo, dan di situ saya menemukan seseorang yang orang Ambon ya, orang Ambon. Saya dipelihara selama kelas 2 itu, kelas 2 di tahun 79 ke 80, karena kan dulu sekolahnya kan seperti itu ya. Nah, pada saat itu ketahuan kalau saya ditemukan ada di suatu desa lain yang jaraknya sekitar 25 kilo. Akhirnya saya diminta lagi, kan seperti itu. Pada saat itu orang tua saya kan pulang, "Lu mana ini Petra?" kan seperti itu. Nah, ternyata saya ada di suatu desa dan saya diambil lagi. Ya namanya orang kan, kita tidak tahu, selalu beralasan bahwa saya nakal, kan seperti itu. Saya memang hidup liar karena tanpa ada bimbingan orang tua. Tetapi untuk namanya sekolah minggu buat saya adalah nomor 1, karena waktu sekolah minggu kan kita selalu berharap sekali untuk bisa hadir ya, seperti itu. Bahkan kalau hujan pun kita nggak punya payung, menggunakan daun daun talas yang gede itu. Orang bilang katanya apa sih,
lompong atau apa, saya kurang paham. Nah itu di kelas 3, karena kelas 2 saya di suatu daerah, di kelas 3 itu mereka mengingkari janji lagi. Saat itu saya diikat tangan saya di bangku untuk mengikuti aturan mereka, untuk mengikuti kebiasaan mereka seperti itu. Dan itu pun seandainya saya buka open kamera ya, itu di jidat saya itu ada bentuk benjolan karena dipukul dengan golok untuk mengikuti. Iya, seperti itu. Tapi saya namanya Petra itu nakal begitu. Akhirnya diusir di itu. Kan kalau sekolah itu ini ya dibagi 3 tahap ya, semester atau apa saya kurang paham, lupa saya. Saya pergilah ke suatu kebun, membuat rumah di pinggiran begitu kan, tanahnya agak melandai kan, nggak tahunya di atas itu pun juga kuburan. Dan saya menggali membuat suatu tempat untuk bersembunyi seperti itu. Dan ketahuan lagi, suruh bawa pulang. Saya dibawa pulanglah ke rumah itu. Pertama dimanis-manis, tapi kenyataannya disuruh lagi ikutin acara mereka. Saya tidak mau kan gitu. Akhirnya apa coba? Dilempar batu, karena saya kan memang anak nakal, jadi saya sudah terbiasa hidup mandiri ya seperti itu. Saya lari ke satu keluarga orang Chinese, saya numpang buat rumah-rumahan di atas pohon alpukat, sekitar ya mungkin 5 atau 6 meter di atas. Jadi teman-teman saya yang orang Chinese itu selalu mengirim makanan untuk saya, kecuali nanti jam 9 pagi saya harus berangkat sekolah. Dan itu terulang lagi sampai saya tidur di sebuah kuburan di tengah sawah seperti itu. Itu bertahan sekitar 4 bulan kalau nggak salah, hampir 4 bulan lah. Seperti itu. Jadi yang diceritakan ini kesaksian saya bukan karena cerita sedihnya, bukan. Pemeliharaan Tuhan Yesus luar biasa seperti itu. Ya. Itu pun saya masih meragukan, karena kan begini, hanya Tuhan yang memilih. Buat apa saya mempertahankan kalau Tuhan tidak memilih saya seperti itu. Itu pertanyaan itu timbul pada saat saya menginjak kelas 6, karena kan yang berteriak-teriak bla 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 seperti itu, belum tentu kamu yang akan menerima kerajaan surga seperti itu. Nah itu pertanyaan, tetapi saya lupa peristiwa dari kelas 1 SD yang tidak mengenakan. Kalau kelas 2 saya sama orang Ambon itu ya, orang Ambon itu, dan kelas 3 sampai kelas 6 seperti itu. Demikian itu dan seterusnya, dan saya diperlakukan sangat berbeda dengan mereka seperti itu. Dan sampai saya nangis di tengah jalan, saya memohon pada Tuhan seperti itu kan gitu. Itu yang terian hati saya. Ada 2 pilihan, saya harus ketemu dengan ibu saya harus mempertahankan iman saya seperti itu. Tetapi jalan Tuhan itu tidak hanya 1 senti, panjang sekali. Bagaimana Tuhan memelihara saya, bagaimana Tuhan Yesus mempertahankan saya seperti itu. Dan di akhir peristiwa itu kan sekitar SD ya, SD sampai SMP itu saya diperlakukan seperti itu. Nah menginjak SMA itu saya sudah berani membantah. Artinya saya sudah bisa menghasilkan uang sendiri di SMA. Saya bisa mengumpulkan uang sendiri seperti itu. Dan pada saat saya menikah pun peristiwa itu tidak berhenti di situ saja. Mereka yang sudah saya anggap orang tua sendiri, bagaimanapun saya harus mengampuni, karena kuncinya di situ. Ternyata pada saat orang yang menganiaya saya, pada saat orang yang membuat kejiwaan saya jadi tidak bagus. Terus terang saja ya teman-teman, saya kadang suka malu di apologet sini, karena apa? Daya ingat saya kurang bagus, sangat jelek. Karena apa? Penuh dengan pukulan, penuh dengan siksaan seperti itu. Tetapi
dari situ terbentuklah saya untuk mengetahui karakter orang, mengetahui hal-hal yang di luar nalar seperti itu. Nah itu akhirnya pada saat saya menikah pun ternyata mereka yang sudah saya anggap keluarga sendiri, mereka yang yang sudah hati saya itu tidak bisa melepas dari mereka, sekalipun mereka tidak menyukai saya begitu. Nah, istri saya kabur pun juga mereka yang membuat seperti. Tapi saya begini, saya selalu berpikiran ke depan ya teman-teman. Pada saat saya menjalani suatu peristiwa, itu bukan suatu persungut-sungutan dalam hidup saya, karena saya tidak dalam kamus hidup saya. Karena apa? Saya penasaran dengan hari esok seperti itu. Itu selalu saya tanamkan dari diri saya, karena seperti ini kan. Kalau saya ujian misalnya, saya tidak belajar, artinya besok pada saat ujian entah nilai saya berapa, saya penasaran bukan di sekarang kebingungan nggak bisa mengerjain soal, tapi nanti pada saat penerimaan ijazah itu saya dapat nilai berapa, seperti itu. Nah itu saya. Jadi pada saat peristiwa yang menimpa saya itu, karena kalian dibentuk dari suatu masa kanak-kanak yang tidak bahagia, masa anak-anak dari broken home, masa anak-anak saya tidak tinggal dalam suatu keluarga yang seiman, seperti itu. Nah itu akhirnya saya membentuk diri saya sendiri untuk, sebenarnya ini salah ya, ini suatu kesaksian tapi salah, karena apa? Saya mengandalkan pola pikir saya sendiri. Tetapi saya selalu ingat Yesus, Tuhan Yesus itu luar biasa cara pemeliharaan saya terhadap hidup saya dari kecil sampai sekarang, seperti itu. Begitu teman-teman. Dan yang sampai sekarang, karena peristiwa itu tidak cuma sampai hari ini toh ya, tidak di malam hari ini atau di siang hari ini, tetapi besok pun masih ada, seperti itu. Tetapi yang saya terima di hari ini adalah sukacita. Karena apa? Keluarga itu sudah membuat peristiwa hidup saya tidak mengenakan. Keluarga itu membuat menjauhkan saya dengan istri, dan saya harus hidup sebagai single parent bersama kedua anak saya. Saya dalam kondisi saya sakit, seperti itu. Tetapi di saat itu juga luar biasa, ini kembali lagi ya, karena kesaksian itu memang harus berentet hingga hari ini. Pada saat peristiwa istri saya meninggalkan saya, di saat itu juga saya terkena serangan, komplikasi, dan rumah itu rubuh, seperti itu. Tapi jangan dikatakan cerita nggak enak ya. Ini ceritanya tentang Tuhan Yesus, karena kalau ingat itu, wah saya mau nangis, mau berteriak seperti itu, kayaknya nggak ada gunanya, seperti itu. Nah itu adalah bagaimana itulah Tuhan menunjukkan kuasa kebesarannya kepada kita, bahwa kita dipelihara gitu ya. Betul. Nah itu. Nah setelah 3 tahun saya tinggal di karena saya ingin menyelamatkan kedua anak saya, karena waktu itu saya dalam kondisi sakit dan saya harus mengasuh baby ya, anak saya yang paling bungsu itu umur 8 bulan. Teman-teman bisa bayangin nggak, makan dari mana, seperti itu. Sementara saya per bulan harus membayar kos-kosan, sementara saya dalam kondisi penyakitan seperti itu. Orang bilang sedih, tetapi saya selalu penasaran, hari esok itu ada apa, kan begitu. Hari esok itu ada apa? Kalau saya berhenti sampai di saat itu, gunanya apa Tuhan Yesus menyelamatkan saya dari suatu peristiwa yang tidak mengenakan, dari kelas 1 SD, kelas 2 dan sampai SMP, itu terlalu panjang untuk mengimani Tuhan Yesus yang tidak seperti anak-anak lain, bersukacita. Mereka bisa ke gereja dengan dengan nyaman seperti itu, sementara saya hidup di tempat daerah yang memang tidak mengenakan gitu. Nah, pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap saya
itu tidak akan sia-sia. Karena apa? Pada saat saya setelah dewasa seperti ini mengalami suatu peristiwa yang saya tetap menganggapnya sebagai berkat ya, karena kan segala peristiwa yang saya jalani itu Tuhan pelihara, artinya yang sekarang pun bukan suatu peristiwa yang berat meskipun itu nyawa taruhannya seperti itu. Tetapi luar biasa pada saat kan saya 3 tahun tinggal di kontrakan ya, kos-kosan ya, satu kamar ukuran 3 meter. Bagaimana saya harus pulang ke rumah sementara di dalam rumah sendiri sudah muncul pohon tinggi apa ya, mungkin ya setinggi 6 meter 7 meter, ada pohon beringinnya seperti seperti Jurassic Park itu di dalam rumah coba. Tetapi saya percaya Tuhan akan mengembalikan ke rumah itu. Buat saya itu adalah rumah berkat. Buat saya itu adalah rumah berkat. Dan di tahun 2020 luar biasa sekali. Saya dapat bantuan dari pemerintah, saya dapat bantuan dari teman-teman alumni, saya dapat dari bantuan dari gereja, saya dapat bantuan dari ibu-ibu muslimat, karena kan saya suka aktif juga di tempat suka bantu ibu-ibu muslimat untuk ada acara-acara kan seperti itu ya. Mereka digabungkan dan rumah saya luar biasa, jadi nggak kayak dulu lagi itu. Nah, bukan karena rumah bagus enggak, tetapi masa proses 3 tahun awal pada saat meninggalkan rumah itu saya tidak mau bersungut-sungut. Sampai tetangga sekitar sudah rumahnya dibetulin atau tanahnya yang sebelah dijual untuk membetulkan seperti itu. Tapi saya selalu ingat, ya silahkan. Tetapi saya selalu ingat, saya dalam kondisi susah, saya dipukulin, saya diikat, dihajar, dipukulin pakai payung, pakai golok seperti itu, disiksa, tetapi Tuhan pelihara saya. Itu buat saya nilai kecil lah dibandingkan yang sekarang. Artinya begini, Tuhan Yesus itu tidak akan merawat atau tidak akan merangkul anaknya itu dengan cuma-cuma sia-sia, cuma sebatas temporary ya, seperti itu. Karena Yesus adalah kekekalan. Jadi saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan membawa saya di suatu saat nanti seperti itu. Nah itu kesaksian saya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak tanggung-tanggung, intinya seperti itu. Itu yang sampai sekarang. Tetapi Bapak Ibu teman-teman semua, saya kan tadi udah bilang bahwa saya orangnya nakal. Sudah tahu Tuhan pelihara saya, sudah tahu Tuhan Yesus mempertahankan iman saya, sudah tahu Tuhan Yesus itu merawat, menolong saya dalam kondisi apapun. Tetapi saya pernah bukan mencoba, saya pernah berdoa, Tuhan izinkan saya 1 tahun saja untuk meninggalkan Tuhan, karena saya orangnya tidak mau sia-sia dan tanggung-tanggung. Itu di tahun 94, tahun 94. Jadi saya kesaksiannya tak sambung sekalian ya. Jadi jangan yang begitu-begitu karena kurang asik. Tetapi peristiwa dan tempaan dalam hidup saya itu juga bukan berarti saya kok sedih begini, enggak. Tetapi di ada masa tertentu di situ saya meninggalkan Tuhan dengan sengaja dan izin. Karena apa? Karena saya sudah geli dengan suatu keyakinan yang kenapa sih orang Kristen selalu dipojokkan, selalu dikatakan bla 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 yang nggak enak seperti itu. Di tahun 1904 saya meninggalkan Tuhan selama 1 tahun. Saya berdoa, Tuhan, saya mau meninggalkan Engkau selama 1 tahun untuk mempelajari suatu keyakinan, tapi bukan keyakinan satu keyakinan, bukan ya. Beberapa ada sekitar 4 atau 5 plus 1 ateis ya, seperti itu. Jadi di situ di suatu negara katanya sih negara republik, tapi aturannya memang seperti komunis sih ya. Nah dari situ saya belajar mengenai tentang keyakinan, tapi memang bukan instan ya, tapi setidaknya saya nggak mau sia-sia seperti itu. Jadi begini, ini prinsip saya. Jadi gini, jangan mabuk-mabuk karena jangan suka minuman keras nanti mabuk.
Kalau saya mengatakan itu sementara saya sendiri belum pernah minum, artinya kan cuma omong doang. Saya bukan seperti itu. Keyakinan pun demikian. Saya izin sama Tuhan Yesus seperti itu. Dan tidak mudah ya teman-teman, meninggalkan Tuhan Yesus itu tidak mudah. Selama dari titik 0 ke 3 bulan itu sangat berat sekali. Saya berusaha untuk tidak makan, tidak berdoa, tidur tidak berdoa, tidak mendoakan teman-teman seperti itu. Begitu. Nah, setelah 3 bulan seterusnya itu memang sudah mulai lancar meninggalkan. Terus saya mempelajari agama A, B, C seperti itu kan. Bahkan saya pernah ditolak waktu masuk ke temple ya. Orang Sing. Nah, orang Sing pun juga ini orang muka Asia kan seperti ngapain ke sini kan gitu. Ya sudah, saya cuma di luar saja. Oh, cara ibadahnya seperti itu, tata caranya seperti peraturannya seperti ini, apa yang mereka lakukan, ritualnya itu bagaimana. Memang pada saat saya pulang ke tempat saya akan evaluasi tentang kekristenan, tentang keyakinan si A, si B, si C kan seperti itu. Bukan apa-apa ya, karena memang begini, orang Kristen selalu ditekan, akhirnya akan menjadi lebih smart ya, lebih bukan sok minterin, enggak. Dia akan tumbuh dengan imannya lebih kuat dengan sendirinya. Nah, saya orang enggak mau sia-sia. Saya lakukan seperti itu. Dan pada saat menjelang di Natal tahun 94 itu mau ke tahun 95, saya menguji lagi sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau aku sudah meninggalkan Engkau selama 1 tahun ini, boleh enggak aku ingin kembali tetapi hadiahkan saya perayaan Natal. Kalau zaman dulu kan belum ada WA ya teman-teman. Masih adanya TV tag atau pager kalau nggak salah. Handphone aja kalau bukan orang kaya kan jarang yang punya. Nah itu, pada saat itu, mana ini sudah tanggal 25, ternyata mereka merayakan biasanya sebelum tanggal 25, karena 25 itu kan umumnya pada ibadah. Tetapi Christmas Eve sendiri yang di malam Natal itu sudah banyak yang merayakan. Saya sudah patah semangat. Tetapi di situ Tuhan Yesus menunjukkan saya untuk membuka TV tag. Jadi TV kan ada bawahnya ada tagnya toh. Saya buka pakai remote, ternyata di situ ada satu perayaan Natal di tanggal 25 jam 5 sore. Akhirnya saya cari kan, saya telepon, saya hubungin, oh ada. Begitu saya masuk di suatu gereja itu, enggak tanggung-tanggung saya kayak orang dongo. Ya Tuhan Yesus, benar-benar deh. Meskipun saya menguji Engkau, tapi Tuhan memberi hadiah, tetapi juga menyentil saya juga. Teman-teman tahu nggak, begitu saya duduk, kenapa kursinya kecil-kecil? Nggak tahunya itu adalah perayaan Natal anak sekolah minggu. Saya memang sekolah minggu itu tidak cuma SD ya, sampai SMA. Itu sampai SMA itu. SMA sama sekolah minggu. Nah, di situ saya duduk manis, merayakan Natal, tepuk tangan, tapi pada saat memuji Tuhan Yesus, aduh bahasanya ngalor ngidul nggak jelas, itu menggunakan bahasa Tamil. Aduh Tuhan, ya sudahlah. Tapi yang penting intinya satu, Tuhan tetap mengabulkan doa saya, Tuhan tetap pelihara saya, Tuhan tetap saya meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan tetap memanggil lagi, Tuhan tetap apa yang saya inginkan Tuhan kasih, seperti itu. Nah itu di sini saya bersaksi menceritakan peristiwa saya itu bukan yang tidak enak atau apa, bukan ya. Kuncinya satu, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau menyatakan diri, Tuhan yang mau memegang hidup saya, Tuhan yang tidak merelakan saya hidup dalam kesedihan, kesusahan. Tuhan tidak yang mau mencabut nyawa saya dengan sia-sia. Itu. Meskipun saya meninggalkan Tuhan 1 tahun, Tuhan pun tetap welcome. Dia membuka hatinya untuk saya kembali lagi itu. Jadi teman-teman yang di live chat ya, kalau mengatakan Tuhannya manusia atau apa, ingat satu hal, yang ini yang membuat saya lebih kuat lagi imannya adalah begini. Keesaan Allah Bapa itu bisa menyatakan apapun
Sebentar, 5 keesaan. menit. 2 menit saja, 2 menit, 2 menit. Oke, Sebentar oke, saja, oke, sebentar, oke. sebentar. Saya potong ya, sebentar. Ya, ya, silahkan. Sebentar saja, sebentar. 2 menit. Silahkan. Mohon maaf ya, kita sharing saja, kita sharing. Kalau ada yang mau bertanya, harus dia punya data yang jelas. Kalau ada yang mau tanya, data yang jelas. Kalau data yang tidak jelas, mohon Bang kincir dulu. Disegan, Kita sharing Bang saja. Disegan, Oke? Bang Disegan ini Bang Nats ya, baru bangun. Nih Bang Disegan nih. Bang Disegan apakah Bang Nats? Bukan ya, beda. Bang Disegan. Ya, Kamu Bang Ya. Nats bukan? Beda kenapa? ya? Kamu bukan Kenapa? Bang Nats, suaranya sama. Kamu Bang Nats bukan? Nats Bible bukan ya? Suaranya sama. Oh iya, hampir Nats. Hampir Oke, Nats tapi oke. bukan Nats. Oke ya, saya lanjutkan tinggal. Bukan. Iya, iya. Saya lanjut. Oke. Nah, teman-teman, banyak pertanyaan siapapun ya yang mengenai keimanan Tuhan itu. Tapi kita mempunyai satu kunci bahwa Allah Bapa itu adalah Esa. Dia mau menyatakan dirinya apapun yang dia suka, mau jadi 1, mau jadi 10, mau jadi 1.000.000, mau jadi apapun, suka-suka dia. Tetapi kenapa di tempat lain adalah membatasi diri. Kita sebagai orang Kristen tidak membatasi diri. Makanya agak aneh kok Tuhan jadi manusia. Begitu. Itu pun sebenarnya juga pertanyaan dalam hati saya dulu Apa ada seperti itu. suara ngaji ya? Begitu. Aku mental, maaf ya, background suara tolong di mute masing-masing. Oke. Bapak Ikhwan, Iya, itu Assalamualaikum. Taiwan suara. Tolong background suaranya ditutup dulu. Kita lagi bicara. Nanti boleh kalau lagi mau ada mau mengumumkan, silakan baru di unmute. Oke. Menanggapi dengan dengan Bang Why Not ya, Yeah. Petra. Puji Tuhan, puji syukur. Saya mendengarnya itu adalah sesuatu kekuatan iman ya, kekuatan iman bagi kita yang telah mengikuti Yesus sejak lahir ataupun baru mengikuti Yesus. Kenapa? Begini, bahwa karena kita mengimani dan kenapa kita katakanlah seperti tadi kesaksian Bang Petra, aku ini nakal. Nakal kan berarti saya tidak tahu keras kepala kan, nakal tidak mendengarkan nasihat orang tua, atau nakal itu memang pada dasarnya pemberontak gitu kan ya. Nah, jadi kalau pada dasarnya hati kita mempunyai pondasi kepada Tuhan dalam pertanyaan-pertanyaan siapakah Yesus itu, dan kita sendiri mencari ya jawaban itu juga, bukan juga hanya karena kita bertanya ya, dan juga penguatan-penguatan iman itu adalah dari hidup kita, permasalahan kita, yang kita tidak lari kemana-mana, melainkan kita lari kepada Tuhan Yesus. Betul. Ya. Ada juga kita bahwa kita itu diberkati Tuhan Yesus terus memanggil kita. Tetapi ada juga seseorang yang imannya itu akan goyah ketika ada permasalahan datang dan lain-lain. Tetapi dia tidak mencari siapa Yesus itu sebenarnya. Malah mungkin dia bertanya kepada orang-orang yang juga mungkin tidak tepat sasaran, seperti yang Bang Petra tadi tanyakan, menanyakan siapakah Yesus itu, apa itu Tritunggal, Yesus itu Tuhan atau bagaimana, walaupun dia dalam arti kata imannya adalah pengikut Yesus. Tetapi karena imannya itu tidak diasah, lalu dia mempunyai suatu kebimbangan-kebimbangan, disitulah juga banyak orang-orang yang keluar melepaskan keimanannya, menjadi pengikut Yesus. Keimanannya, karena sangat disayangkan sekali kalau mereka mengetahui bahwa jaminan itu sudah ada di dalam Yesus. Di setiap apapun, di Alkitab manapun yang telah dipelajari, silakan buka saja. Hanya satu yang pasti, bahwa Yesus menjanjikan surga, ya, menjanjikan bahwa bila engkau mengikuti aku dan perintahku, menjauhi larangannya, pasti masuk surga. Tentu saja apabila kita menjadi seorang pengikut Yesus tapi kita tidak menjadi pelaku iman, ya tentu saja jangan bilang kita mau nanti dapat garansi masuk surga. Karena apapun itu yang kita lakukan di dalam hidup, anugerah itu yang kita terima dengan cuma-cuma,
jangan juga disia-siakan. Betul. Begitu. Betul, betul, Ya, betul. jadi andai kata kita mempunyai permasalahan-permasalahan dalam hidup pun, ya jangan serta-merta kalau mempunyai pertanyaan-pertanyaan tentang siapa Yesus itu, ya tolong bertanya kepada memang mereka yang tahu hal itu, atau pergi kepada suatu komunitas atau gereja atau di mana ada pastor, pendeta ataupun yang mempunyai sesuatu yang baik untuk menerangkan. Atau apabila belum dapat juga dari mereka yang seperti itu, bisa cari browsing di Google apologet yang baik, ya. Karena apa? Mengimani itu tidak sekedar hanya iman saja tanpa Betul. kita membaca, tanpa kita mempunyai masalah. Karena kalau masalah itulah bejana kita sedang dipoles oleh Ya, Tuhan, setuju. sedang digembleng. Ketika kita melalui pemolesan dari bejana, lalu kita juga turut andai ikut dekat dengan Tuhan, nah iman kita bertambah. Tapi kalau iman kita malah menjauh, yaitu bisa menjadi namanya melepaskan Yesus sebagai juru selamat. Itu sangat disayangkan. Nah, itu adalah masukan atau cara saya, ya, dari sudut pandang saya untuk menanggapi kesaksian dari Bang Petra ini. Nah, yang lain menanggapi silakan. Aku boleh Iya. Silakan. sisanya enggak? Sama Terputus kenapa ya? Halo. Petra. Iya, Pak. Begitu banyak, masih putus-putus enggak? Enggak. Sekarang enggak. Kan kesaksiannya tadi mengatakan bahwa begitu banyak pemeliharaan. Iya. Halo, jelas? Jelas. Ya, jelas. Jelas. Ya, pemeliharaan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Petra, ya, tadi udah banyak gitu. Terus kenapa gitu tiba-tiba memutuskan untuk mencari Tuhan yang lain gitu? Apa yang membuat bukan Bapak mencari Tuhan yang tiba-tiba lain. memutuskan Saya begini, maaf saya salah lagi ya. Itu bukan mencari Tuhan yang lain. meninggalkan? Saya meninggalkan Tuhan itu begini. Saya kalau belajar tentang keyakinan orang, saya harus tidak boleh begini. Tidak boleh ini prinsip saya ya. Saya begini, saya tidak boleh seperti tadi saya contoh, jangan minum minuman keras nanti kamu mabuk, sementara saya tuh belum tahu mabuk itu seperti apa sih. Akhirnya saya minum, ternyata agak kepalanya kelenyang-kelenyang seperti itu kan begitu. Nah, pada saat saya memutuskan untuk belajar suatu keyakinan orang, karena saya tidak mau belajar untuk keyakinan satu saja ya, beberapa lah, 4, 5 sama yang ateis. Itu saya harus tidak menggunakan sandang baju kekristenan saya supaya saya lebih paham begitu. Jangan terus nanti biasanya namanya manusia, misalnya saya belajar agama A, di tempatku enggak seperti itu. Nah, pertanyaan itu penyanggahan itu saya tidak mau karena apa? Oh, ternyata ini saya sudah dapat poinnya. Agama ini sudah dapat poinnya. Agama itu ateis sudah dapat poinnya. Begitu sudah selesai, saya memang minta 1 tahun supaya lebih. Tapi itu tidak totalitas ya teman-teman, karena ada satu masa yang memang agak sukar seperti itu. Nah, sudah itu kan konsekuensi saya 1 tahun. Setelah itu saya izin, saya berdoa sama Tuhan, saya sudah selesai. Seperti itu. Itu karena saya kalau belajar memang tidak mau yang tanggung-tanggung. Tapi bukan berarti saya melepaskan Tuhan Yesus itu enggak. Dari awal saya sudah izin. Satu hal yang membuat saya lebih kuat lagi pada saat di hari terakhir di bulan Desember, karena kan saya mulainya Januari tanggal 8, itu saya masih ingat. Januari tanggal 8. 25 Desember ternyata masa itu 1 tahun, gila, gua
enggak Natalan, tapi saya terus ingat kan saya kan masanya 1 tahun. Nah itu bukan berarti saya mau mau cuman belajar tentang ketuhanan si A si B itu yang saya pelajari seperti itu. Jadi sudah cukup seperti itu. Sudah cukup saya sudah mengetahui, sudah cukup eh, tempaan hidup saya waktu masa kecil itu, oh ternyata seperti ini, begitu. Oh ternyata seperti itu, begitu. Jadi eh, apa memang Tuhan Yesus nggak ada bandingnya sih ya. Intinya itu aja. Setelah Bang evaluasi Petra, seperti itu ya. ya, Bang Petra, itu sangat bagus sekali ternyata seperti itu. Karena gini, Bang Petra mungkin mencari tapi meneguhkan iman. Tapi juga jangan salah Bang Petra, saya tuh melihat dari banyak juga bahwa anak-anak Tuhan itu lepas karena Oh ya. mereka mencari, tapi kalau misalnya kita tidak bisa saya turun memungkiri dulu juga. ya, nanti naik lagi. Baik. Ya, baik, bagus. Ya, jadi begini, ada yang mereka seperti kan Bang Petra kayaknya ada masa-masa di mana manusia itu juga mencari pencarian ya. Oh pencarian. Pencarian dengan masa apa yang dia rasakan dengan permasalahan yang besar, di mana dia mencari Tuhan untuk menjawab ya. Nah, kalau kita benar-benar mencari dengan berdoa kepada Tuhan yang benar ya, itu akan dijawab, itu ada, dan itulah nanti akan terjadi ada kita saling Tuhan itu datang, kita merasa kehadiran dia, Betul. kehadirannya. Nah, Betul. tetapi apabila dia tidak mencari seperti itu, maka dia akan terlepas karena keraguannya. Karena ya, kalau yang saya tahu, karena saya ini banyak banget digojok sama Tuhan. Kalau saya banyak banget sebenarnya juga keimanan saya bertumbuh karena saya mempunyai masalah-masalah yang besar, sampai kalau saya bilang sampai mau mati rasanya, tanpa penyertaan Tuhan kepada saya sampai saat ini, mungkin saya tidaklah seperti ini, begitu. Jadi apa yang saya rasakan itu, saya mengerti Bang Petra itu mengatakan begitu, di mana kita satu saat juga punya satu masa kita mencari dia, gitu. Tapi kita harus tahu mana Tuhan yang benar, karena Tuhan yang benar itu, Tuhan yang hidup itu, kita akan merasakan kehadiratnya. Tapi kalau tidak, kita akan merasakan hampa, mencari-cari ke tempat lain dan merasakan oh seperti ini. Padahal kalau nanti ya seterusnya dia akan hatinya atau keimanannya terus digali, akan mengetahui ya mana Tuhan yang hidup, itu pasti begitu Bang Petra. Iya betul iya. Dan itu yang jadi mencari ya. Kalau saya bukan mencari ya, maaf ya. Saya pengen ngerti apa sih agama itu, apa sih, ada apa, agama si B ada apa, kan begitu. Dan di situ kan saya memang suka seni ya, jadi oh ada begini, oh ada begitu. Ini gitu. Sis Rita, jadi Bang Petra itu ketika mempunyai permasalahan yang dia itu bercerita kepalanya lah Pukul. Bang Petra dipukul ya, kepalanya dipukul, itu kan sakit sekali ya. Terus pokoknya penyiksaan fisik ya, dia merasakan adanya penyiksaan fisik. Pasti juga walaupun dia merasakan Bang Petra mengatakan tadi berlanjut karena saya begini-begini, pasti mempunyai luka batin juga ya kan Bang Petra? Iya ada itu ada. kan pasti ada. Tapi luka batin itu ya seperti begini contohnya, apabila seorang istri atau seorang suami dikhianati, tapi kebanyakan si istri ya, kalau dikhianatin itu dia tetap setia kepada suaminya. Tapi kalau suami yang dikhianati, suaminya itu selalu cepat-cepat menceraikan ya gitu. Tetapi juga kalau itulah makanya di dalam keimanan Kristen tidak cepat seperti itu. Tidak cepat seperti itu. Kalau misalkan luka batin atau kepahitan, misalkan sedang dikhianati oleh katakanlah pasangan suami istri. Ya pasangan. Jadi istrinya tuh dikhianati oleh suaminya. Itu luka batin ya, kepahitan.
kalau kita tidak mencari Tuhan ya, itu kebencian, kemarahan ya, itu akan menggerogoti tubuh ya. Tetapi apabila kita berpasrah dan berkomunikasi kepada Tuhan yang benar, dengan kehadiratnya kita akan merasakan ya, dan berkata dan mengatakan, Tuhan, aku mempunyai masalah begini, yang begini, yang begini, dan aku membenci sekali suamiku yang mengkhianati aku. Apabila kita mempunyai masalah itu dan kita serahkan kepada Tuhan, terus berkomunikasi, nanti akan ada Roh Kudus membimbing bagaimana caranya kita bisa memaafkan suami kita, kita bisa merasakan kehadirat Tuhan, dan malah yang tadinya kita membenci itu akan dirubahkan Tuhan menjadi kasih yang luar biasa. Padahal kita dihianati, kita melihat dia malah kita mengasihi gini, aduh seharusnya aku tuh menjaga dia, terus jadinya mengasihi, dan nanti kehadiran Tuhan itu kalau kita benar-benar meminta kepadanya, kebencian itu dirubahkan menjadi kasih yang luar biasa. Itu coba tanya kepada orang-orang yang pernikahan itu kebanyakan, misalkan istrinya dikhianati, apabila duduk bersimpuh kepada Tuhan Yesus, meminta kehadiratnya, meminta pertolongannya, pasti itu dirubahkan. Itu yakin. Nah, itu yang saya maksudkan, Sis Rita, bahwa Bang Petra itu mempunyai pengalaman pahit dan lain-lain. Mungkin dalam saat itulah dia mencari dari permasalahannya dan segala macam. Kalau mencari di waktu kan? maaf saya salah. Waktu mempelajari itu saya di masa muda ya. Itu di masa muda, di umur 25 tahun. Maksudnya begini kan Bang Petra, kan juga pingin tahu nih yang lain-lainnya untuk bagaimana ya, kayak memproses diri juga kan? Karena begini, kenapa sih saya kan terus mengingat kenapa sih waktu aku masih kecil kok orang sebegitu getolnya saya harus mengikuti mereka. Ada apa sih sebetulnya, kan seperti itu. Nah itu penasaran, saya pengen ngerti seperti itu. Tetapi gini, saya tidak mau berat sebelah. Saya yang saya pelajari jangan yang waktu masa saya, tetapi kan keyakinan kan banyak itu ya. Ada Sing, ada Hindu, ada Buddha kan seperti itu. Terus ada Konfuse. Ya, tapi maksudnya alasan dari Bang Petra itu sendiri mencari itu apakah bukan mencari pada masa kecil? Bukan. Mungkin begini, bukan mencari atau mungkin suatu perbandingan atau ingin tahu Tuhan. Begitu. Enggak, saya enggak pengen tahu Tuhan. Saya tidak pengen tahu Tuhan karena saya sudah dari awal sudah bilang bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa seperti itu. Tetapi pertanyaan saya di satu keyakinan yang ini, yang istimewa ini, kenapa sih sampai saya dipukulin suruh mengikuti mereka, sebenarnya ada apa kan begitu. Nah, kesempatan saya mempelajari yang masa itu, tapi ini kan di suatu negara lain. Nah, saya mempelajari juga teman, karena kan di dalam kelas itu teman saya kan keyakinannya macam-macam di situ, komplit seperti itu loh. Bahkan ada yang agnostis, ada yang segala macam seperti itu. Nah, kenapa enggak seperti itu sekalian begitu? Jadi mempelajari ini, bahkan maaf ya, saya dulu pernah berpacaran juga sama orang India juga, waktu ke Bombay, pengen ngerti ini ibadahnya seperti apa sih, kan seperti itu. Curhat. Oh, bukan curhat. No. Apa yang lucu? Enggak curhat tau itu. Tak pikir toh curhat ya tadi. Makanya dengerin, kalau nggak tahu dengerin dari awal seperti itu, gitu ya. Kesempatan seperti itu tidak terjadi hidup saya di Indonesia. Seperti itu, makanya saya gunakan sebaiknya. Jadi jangan sampai saya pulang cuman haleluya. No, hidup saya bukan untuk haleluya. Tapi untuk segala sesuatu saya tambah ilmu seperti itu. Meskipun tadi saya sudah katakan bahwa otak saya tidak begitu bagus karena tempaan hidup saya waktu kecil. Tetapi setidaknya Roh Kudus bisa membimbing saya. Roh Kudus bisa mengarahkan hidup saya seperti itu. Begitu. Terus kembali lagi tentang pasangan hidup seperti itu, saya berpegang teguh pada janji nikah. Apakah Petra atau siapapun yang orang Kristen mau menerima pasangannya baik suka ataupun duka seperti itu. Pada saat saya menerima sukanya, setiap orang mau dong senangnya saja. Pada saat dukanya
ya saya harus terima itu juga suatu berkat seperti itu. Makanya pada saat sidang perceraian saya ketawa. Saya digugat cerai, ngapain coba saya seperti itu? Karena cerai artinya saya berzinah, itu saja sudah. Makanya hakim nggak berani memutuskan meskipun pasangan saya menggunakan pengacara. Jadi memang luar biasa dalam kekristenan itu tidak main-main. Itu. Jadi intinya dari situ, pemeliharaan Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mau menyatakan diri, Tuhan yang mau diuji, seperti itu. Bukan kita diuji sama Tuhan, tetapi Tuhan mempersilahkan kita menguji Tuhan. Ujilah aku itu. Hanya Tuhan, hanya orang Kristen yang bisa berkata demikian. Golden rose-nya sendiri luar biasa. Tidak ada di tempat lain. Contoh ya, gini, apabila kau tampar pipimu, kan seperti itu. Mendoakan orang yang menganiaya kamu, itu adalah golden rose. Itu yang saya pelajari seperti itu. Kristen tidak lost the Torah, Kristen tidak lost the gospel, seperti itu. Makanya komplit. Apa itu perjanjian lama? Jadi ini ada sambungannya semua seperti itu. Jadi ketuhanannya sendiri tentang orang Kristen nggak main-main, begitu. Kalaupun saya hidup saya jadi hidup saya memang tidak bagus, tetapi saya bikin warna sendiri. Saya taat dengan Tuhan, tetapi saya juga meninggalkan Tuhan dengan satu tanda kutip adalah izin dengan Tuhan. Seperti itu. Bukan memang sih ada dasarnya suatu peristiwa di masa kecil saya yang tidak mengenakan itu kan tetap tanda tanya sampai besar pun, ini sebenarnya ada apa sih dengan agama ini, ngapain sih buat saya seperti itu, nah gitu. Tetapi pada saat mempelajari mereka, saya nggak mau tanggung-tanggung, menyelam sambil minum air, jangan cuma agama itu dok, yang lain juga seperti itu, begitu. Jadi pada saat saya pulang ke Indonesia sudah mendapatkan, oh begini. Itu semua tidak ada maksud apa-apa, tetapi itu akan menjadi suatu suatu harta saya yang akan saya turunkan kepada anak-anak supaya mereka tidak meninggalkan Tuhan. Ini loh ayah tuh seperti ini loh peristiwa itu seperti ini loh keyakinan mereka itu seperti ini. Tapi kamu boleh mempelajari, silahkan seperti itu. Tetapi ingat ini karena enggak cuma di mulut saja, tetapi anak-anak pun juga harus mengetahui. Bagaimana Tuhan dari awal yang Alfa dan Omega itu sampai ke perjanjian baru itu apa? Para nabi raja itu memberikan nubuatannya itu untuk apa? Titik poinnya kemana? Sentralnya kemana? Just for Jesus, hanya untuk Tuhan Yesus. Pada saat komplitnya itu yang menjadi penggenapan itu di kayu salib, itulah di situ. Jadi Tuhan kita itu Tuhan tidak yang dibatasi, karena ada banyak beberapa keyakinan yang membatasi Tuhannya. Oh nggak bisa begini, itu dosa, ini syirik musik atau apa, enggak. Tapi beda dengan Tuhan Yesus, enggak. Allah Bapa bisa mau jadi apa, seperti itu kan. Keesaannya dia sendiri, dalam dirinya dia adalah firman, dan Roh Kudus sendiri, firmannya itu yang nuzul atau menjadi manusia. Kayak gitu gak bisa diterima, ya suka-suka dia, seperti itu. Kan dia maha kuasa. Kalau kita melarang artinya kita membatasi keesaan, kekuasaan Tuhan Yesus, Allah Bapa itu sendiri, Yahweh itu sendiri. Kan seperti itu. Nah, itu yang saya dapatkan di penambahan itu pun juga menjadikan berkat pada saat saya ketemu dengan kalian para apologet. Seperti siapapun orang Kristen di sini adalah guru-guru saya itu. Begitu. Jadi ya kembali lagi ya, segala peristiwa itu ternyata ada buah hadiah, suatu hadiah yang luar biasa yang saya terima dari Tuhan Yesus melalui kalian di TikTok seperti ini. Karena apa? Aku pengen mengambil dari kalian. Untuk siapa? Untuk kedua anak saya. Seperti itu. Supaya mereka tidak mengalami peristiwa seperti saya. Begitu. Kalau orang lain, saya sudah mati dari kemarin, teman-teman. Kelaparan, penyakitan komplikasi, tidak punya rumah, dicemooh orang sana sini seperti itu. Tapi itu bukan suatu kesedihan, bukan. Itu bukan suatu hinaan, enggak. Itu bagaimana pemeliharaan Tuhan Yesus. Itu aja sih. Thank you. Pak. Ya. Saya terenyuh sekali Pak Petra. Jangan terlalu mendalam Pak, saya malah ikut kepikiran loh. Oh, enggak perlu kepikir. No, enggak perlu.
Ini sukacita di dalam Tuhan. Apa yang kepikiran begitu. Kalau kepikiran saya Ya pasti luar akan biasa lah. sedih. Enggak lah, begitu. Luar biasa. Karena Ya. begini ya, memang saya tujuannya saya di Ya, apa di begitu. TikTok ataupun di Zoom ataupun di StreamYard, saya pengen melayani kalian. Semua yang kalian jawab dari tuduhan-tuduhan tetangga kita akan saya bentuk berupa video, akan saya masukkan ke YouTube, dan yang salah satunya juga akan saya convert menjadi MP3 supaya apa? Pada saat misalnya Mbak Rita itu menjelaskan, menjawab mereka itu nggak cuma di itu toh. Wah, aku kemarin mendengar di hari Senin misalnya kan begitu. Tapi masih bisa diputar lagi. Kecuali Mbak Rita memang dicantolin ke YouTube, oke lah. Kalau kamu nggak paham apa yang ya, pertanyaan yang kemarin masih ditanyakan sekarang, tonton aja ke YouTube-nya kan seperti itu. Tapi seakan kita nggak tahu, kita juga berjaga-jaga juga. Kita harus smart, kita harus pinter. Firman yang kalian ucapkan itu adalah berkat buat saya. Tetapi saya bagaimana memberi persembahan? Saya orang nggak punya. Tetapi saya punya cara menggunakan pola pikir saya. Ya udah, tak masukin ke YouTube. Artinya itu di situ ada Mbak Rita lagi menjelaskan. Tetapi di pagi hari saya putar Mbak Rita lagi menjelaskan pertanyaan orang lain kan seperti itu. Jadi tidak sia-sia kalian seperti itu. Nah, kenapa saya melakukan seperti ini? Karena otak saya udah nggak beres. Saya udah penuh dengan pukulan, jadi daya ingat saya nggak bagus. Tapi begini, sebodoh apapun saya, Roh Kudus akan menuntun saya bagaimana saya menjadi yang berguna sedikit pun. Seperti itu. Begitu. Saya sudah ngomong kepada setiap yang pemilik Komal di channel-channel Kristen dan mereka setuju. Mereka mengetahui ketidakmampuan saya seperti itu. Itu sih. Sorry ya, panjang saya ngoceh kayak bakul jamu. Mantap, Pak. Tapi Aku ya, sampai pengen nangis loh, Pak. jangan nangis. Aku nangis, kalau aku nangis, wah, apa ya? Kalau kalau melihat anak kecil sih ya, karena saya kan masa anak kecilnya nggak bahagia. Saya paling benci, ini maaf ya kata-kata agak saya paling benci lihat apa anak makan dengan bapak ibunya. Lah saya kapan? Tapi sekarang kan sudah nggak bisa karena saya sudah tuir alias sudah tua. Begini, Bang Berarti saya, Petra. Begitu Bang Petra, kalau Bang Petra merasakan hal itu, aku benci melihat anak bersama bapak ibunya bisa makan itu bareng. makan bareng. Itu Ya, makan dikasih bareng. sama makan Cemburu bareng. Nggak maaf. apa-apa. Cemburu. Iya, aku tahu. Itu cemburu berarti kan itu adalah kepahitan. Tapi sekarang Bang Petra, ubahlah kepahitan itu menjadi sukacita di mana Bang Petra mempunyai keluarga dan bawalah keluarga Bang Petra, anak-anak dan semua keluarga yang duduk seperti yang Bang Petra merasakan dulu kehilangan. Saat itu Bang Petra memberikan itu kepada keluarga Bang Petra. Puji Tuhan, haleluya, semoga jadi suatu yang berkat untuk keluarga Bang Petra, ya kan? Jadi sesuatu yang kita merasakan hal itu adalah kepahitan atau sesuatu yang merasakan bagaimana gitu, jangan kita rubah di dalam kasih karunia Tuhan Yesus menjadi suatu kegembiraan dan penguatan iman kita gitu. Betul. Iya. Betul Bu, betul sekali. Ya gitu aja lah. Kalau Bang Kristen apa kabar nih Bang Kristen? Mau sharing juga, jangan sampai agak-agak bagaimana dengan Bang Petra. Silakan atau Kak atau Bang Disegar. Tanya Bang Petra rambutnya sudah tumbuh belum gitu. Astagfirullah, ya Allah, Gusti paringono Honda. Aku tahu ini Pak Kristen. Kangen nih. Ini ya. Pada kenal secara nyata kenal. Di dunia. Iya. Begini, pada waktu itu saya sakit, kan begitu. Terus Pak Kristen menyarankan saya untuk potong rambut. Itu bentuk saya cinta saya kepada Pak Kristen. Betul. Mahal loh harganya, saya harus dipelontos rambutnya. Saya tunjuk ini, kepala saya gundul. Tadi nggak kenalin suara saya. Kenal lah. Lah kamu jenengan bilang kepala gundul kok. Kan yang tadi kan belum kenal. Yang barusan ada clue-nya gundul baru keinget. Iya. Aduh Mas. Ya udahlah. Udah sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan. Sehat selalu.
yang punya komannya sampai melongo. Hmm. Ini ketemu Pak Kristen kempar nih gitu. Ivan aja lari. Iya. Iwan tadi kayaknya mau nanya-nanya tuh. Karena kan di tempat itu aku blokir dia. Gitu. Oh, Enggak, aku lebih baik begini, aku konsentrasi pada apologet lah. Aku istilahnya begini ya, bahasa gampangnya. Aku mau jadi babu kalian, jadi saya melayani. Saya harus masak yang enak supaya apa kalian, oh aku besok masih dipercaya, masih suruh kerja, begitu. Aku memang sudah komitmen seperti itu. Kalau berapologet oke lah sedikit-sedikit, tapi kalau yang minta aneh-aneh ya tak sih apa? Oke, Tak aku ada sih. pertanyaan. Aku ada pertanyaan ya. Kita mau berdiskusi antar Tuhan Yesus ya. Aku mau bertanya, apakah brothers